dalam usia ini. Masa darah muda cepat alirnya dalam diri, dan hayal serta sentimen masih memenuhi jiwa. Dan di waktu itulah ilham kisah ini mulai kususun. Kisah yang mungkin orang nanti berkata, seakan Tuhan menceritakan nasib sendiri. Siapapun dia yang menjadi tokoh cerita ini, itu hidupnya telah dirundung kemalangan sejak kecil. Dia yatim piatu dan hanya tinggal dengan pengasuhnya. Oh maandrum katuo, simpiri ku saring linoku pun na aman tangija para mangkasa. Narapi ni kutay ni pasuk ko mapasan na tau aku mak base. Ilipasan ma amboter mager bawar batu tuangku. Anjin ni kini pasolong ang cerana tuan nakkan. Bata-bata aku saring na. Kasing ka. Bijang muri padang tena terima bajik ko. Te ama ki bata-bata ya ma. Kaanak kalian na kaande pande kasutak. Anjo bijan na manggeku. Tanto na terima bajik ka. Abaporang ama. Tabi palangkana rongreng tau to aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap tuh. Kan cari siang malam-malam gini. Tahu, saya mencari rumah Manda Jamila. Saya Mandi Jamila. Engkau siap. Saya Zainuddin dari Makassar. Zainuddin dari Makassar. Saya ini anak pandai kasutak. Zainuddin anak si Sultan. Iya man. Ya masuk. Hendak mengapa Zainuddin datang kemari? Apa ada amanat ayah yang belum tersampaikan? Tidak ada Mandi. Saya ingin menyambung tali silaturahmi. Saya ingin menyambung kerabat ayah di negeri Batipu ini. Kalau begitu, lama Zainuddin di sini. Baiknya dibicarakan dulu dengan penghulu adat suku Mande. Itulah cara kami menerima tamu di sini. Terus terang, tapi Saya bisa sedikit membantu Mandi. Yang penting bisa tinggal di sini. Saya ingin melihat negeri tanah kelahiran ayah. Saya juga ingin belajar agama. jangan salah paham Zainuddin. Bukan maksud nak minta piti dah. Cuma Mandi takut tak mampu menjamu tamu. Benar dulu. Iya Mandi. Negeri tenang ayahanda. Subhanallah, indah sekali. Kalau mau belajar agama, datanglah besok ke masjid. Kita lihat di sana. Selama nafasku berhembus, hanya kamu di doaku. Siapa itu Pak? Dia bernama Hayati. Kecantikan ciptaan alam. Orang sini menyebutnya Lambayan Gunung Berapi. Hayati yatim piatu. Dia dan adiknya ikut pamannya. Pamannya penghulu adat di sini. Dia bersekolah di Padang Panjang. Cantik sekali. Cantiklah bunganya Batipu. Tapi sayang, Sandato melarang Hayati berdekatan bersama pemuda Batipu ini. Ini salat tadi dulu kisyamsi ila ghasbil laili wa Qur'an al-fajr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama adik saya Ahmad, saya kembalikan payung yang telah saya pinjam. Alangkah besar terima kasih atas pertolongan Tuhan. Tak dapat di sini saya nyatakan. Pertama, di waktu hari hujan, Tuhan telah sudi berbahasa-bahasa memelihara diri seorang anak perempuan yang belum Tuhan kenal. Kedua, kesyukuran saya lebih lagi dapat berkenalan dan bersahutan mulut dengan Tuhan. Orang yang selama ini terkenal baik budi, sehingga bukan saja rupa hujan mendatangkan rasa, tetapi mendatangkan rahmat. Moga-moga pada waktu kelak dapatlah saya membalas budi Tuhan. Hayati. Gemetar tanganku ketika menulis untukmu. Hatiku memaksaku menulis banyak yang terasa. Tetapi setelah ku pegang penaku, hilang akalku. Tidak tentu dari mana harus kumulai. Agaknya buruk saya berkirim surat ini dalam pandangan umum. Saya tahu sedikit adat negerimu yang kokoh. Di Makassar saya dianggap orang Padang. Di sini saya dianggap orang Makassar. Maaf Zainuddin, ini urusan kami. Jangan satu-satu disiko. Awak anda orang Minando. Jangan kau udah siko. Maaf saya mencurahkan kepedihanku Hayati. Saya kirimkan surat ini tidak minta dibalas, hanyalah semata mengadukan hal. Dan saya pun yakin tangan yang begitu halus, mata yang penuh dengan kejujuran itu tidak sampai mengecewakan hati. Sudikah engkau menjadi sahabatku Hayati? Saya sadar saya melarat, anak orang terbuang, yatim dan piatu. Tapi insya Allah hatiku sangatlah tulus. Percayalah akan sulit bagimu bertemu hati yang sebersih hatiku, karena dicuci air mata derita sejak lahir. Wassalam, Zainuddin. Dari mana kau Zainuddin? Saya dari tempatku biasa menulis. Menulis apa? Menulis karangan dan hikayat Hayati. Angku mengapa sudah 4 hari ini tidak kita melihat? Saya malu Hayati. Saya takut. Tak perlu angku takut. Antara surat angku, surat yang begitu indah menarik dan membuka pintu-pintu hati manusia. Tapi sayang, tak ada kepandaian saya sebagaimana kepandaian angku membalas surat yang indah itu. Bukankah saya sudah tegaskan bahwa saya tidak meminta balasan apapun? Saya minta hanya satu. Jangan dikecewakan hati orang yang berlindung kepadamu. Pesan tu benar-benar mencari suku kita. Dato, telinga Aden terasa terbakar mendengar cakap-cakap orang di luar sana. Dia tuh senang berdua-dua di pondok tua tuh. Kalau bisa, kita bawa semua preman untuk menghabisinya. Dato Garang, indah perlu jadi karyawan. Kita bawa dia malam ke malam. Kita bawa jadi dia berunding dari hati ke hati. Baik. Waalaikumsalam. Ada aku sudah tahu ya Tip. Ada apa Madatua? Zainuddin. Ada apa dengan Zainuddin, aku suruh pai dari Batipo. Kalau niatnya menuntut ilmu, bacanya niat semula. Dari rancangnya dari Padang Panjang ataupun Bukit Tinggi saja. Inyo pun sudah tahu. apa sebab Madatua Hati, ijan kau ukur keadaan kampung kau dengan kitab-kitab yang kau baca. Cinta hanyalah dongeng dalam kitab saja. Kau ni peper rumah gadang-gadang. Zainuddin tidak bersuku, bikin malu gadang saja. Kau tahu Gunung Merapi masih tinggi menjulang. Alat masih berdiri kuat, indah kelap oleh hujan, indah lekang oleh panas. Zainuddin hendak mengambil jalan Gurui. Dia hendak mengambil hati bininya. Mana bisa hati? Orang serupanya tidak bisa jadikan tempe gantungan hidup. Masa kini kau memilih laki yang padahal mencari asal usulnya?
Tabi mandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainuddin, segera tinggalkan Batipu. Nama kamu disebut-sebut orang banyak sekali. Mande mendengar ada beberapa orang anak muda yang berhendak jahat dengan kamu. Segera pergi ke Padang Panjang. Langsung cari namanya Angku Labai. Dia guru agama. Baik budi, baik perilakunya. Belajarlah dengan dia. Hayati, bagaimana kau tahu saya ada di sini? Di sini, tempat biasa engkau sering menulis. Zainuddin, saya dengar pagi ini engkau akan meninggalkan Batipu. Walaupun kau pergi jauh, jiwamu akan selalu dekat dengan jiwaku. Zainuddin, jangan pernah bersedih. Jangan putus asa. Berangkatlah engkau ke Batipu. Biar Tuhan memberi perlindungan bagi kita berdua. Hayati, saya putus asa atau saya timbul pengharapan dalam hidupku yang belum tentu tujuannya ini. Semuanya bukan bergantung pada diriku, bukan pula pada orang lain, tapi pada kau, Hayati. Kau sanggup membuatku jadi orang yang gagah berani. Kau pula sanggup membuatku sengsara selamanya. Zainuddin, saya akan tetap untukmu. Jika kelak nanti kita akan bertemu, saya akan tetap suci dan bersih untukmu. Baiklah, Hayati. Kirimi saya surat-surat. Maka kalau tidak berhalangan, surat-surat itu pula akan saya balasi. Hayati, entah kapan pula kita akan bertemu. Saya sebentar azimat dalam hidup. Akan saya persiapkan akan jadi dalam kepala jika aku berilah Hayati. Meskipun murah bagimu, tapi teramat mahal bagiku. Zainuddin, simpanlah selendang ini sebagai azimatmu. Jiwaku ada bersamanya. Selamat tinggal, Zainuddin. Cintakan selalu abadi, walau takdir tak pasti. Kau selalu di hati, cinta matiku. Seraya aku berdoa, merayakan cinta. Kau selalu ku. Mande, larundingkan dengan si Mulu. Mulu menamati bilik yang di belakang. Nah, Zainuddin yang di depan. Iya mandi. Kemana anak tuh? Ke pasar lah. Nah, kemana lagi? Namanya juga Pareman dah. Udah payah. Kayaknya itu niru bapaknya. Abdul Bahri itu orang siap. Orang terpandang di negeriku. Iko malahnya. Nah, Zainuddin, mari Mande antarkan ke biliknya. Iya mandi. Masih rumah macam mana saya saja engkau? Baca assalamualaikum. Ada maite rupanya. Awai dah macam ali ada maite di Siko. Iko kenalkan Zainuddin. Iko bersekolah di Siko. Mau belajar agama pada mamamu. Tak, saya disuruh tempati kamar abah. Tidak apa-apa. Awak juga jarang pulang. Inyo lebih senang tinggal di luar. Hayati, bagaimana perasaanmu di sini? Kau senang kah? Senang sekali. Sudah lama tidak ke Padang Panjang. Tinggallah lebih lama di sini, Hayati. Sambil melihat banyak pemandangan. Udah, bisa. Kuda Asis, anakku. Ayo kenalan dengan anakku.
Itu sahabatku, Hayati. Mari Ija kenalkan. Dari tadi terpukau udaku melihat kecantikan Kawati. Ini udah Asis yang kerajo di Padang. Hayati ini baru tiba dari Batipu udah. Tadi Ija sering bercerita tentang Hayati. Maaf, aku sekarang bisa berkenalan. Ija, kau berdusta. Hayati jauh lebih cantik dari yang kau cerita. Ayo, Kom. Najis, Bundo yakin kau tidak akan menolak jika kau berjodoh dengan Hayati. Dalam pergaulan seminggu ini, jujur, Bundo terpikat dengan sikapnya. Dia cantik, rendah hati, sopan pula. Dia calon istri yang baik untuk kau. Tapi gadis kampung terlalu kaku di Bogota. itu mudah diperbaiki. Kalau kita balutin dia dengan emas, kita beri dia kesenangan memuaskan, jadi anak modern lah ia. Lagi pula, kalau sudah menikah dengan Uda, Ija akan buat dia lebih kota dari gadis kota. Tapi mungkin udah tunangan. Alung bertunangan. Ada sedikit cinta-cintaan. Zainuddin. Ya, itulah. Najis, sudahilah faya-faya dengan teman gelandamu itu. Kau itu tetap orang Minang. Allah datang memintanya untuk menjadi tumpuan hidup. Uang itu bernama Aziz, anak Sultan Mentereng semasa hidupnya. Kemudian daripada itu, datang pula sepujuk surat dari Zainuddin. Nasinya saja. Kita kenalah menimba bait, jemburutnya mularat dia manfaatnya. Keputusannya kita, si Aziz lah yang kita terima. Setuju. Maaf pada tua, tapi cinta Hayati kasihlah Zainuddin. Buat malu saja. Kau orang ini ingin menjajah kami para pemimpin apa, ha? Bagaimana kau bisa? Kurang yang baradai, naninda basuku, terima menjadi menantu. Bapak lihat dunia aku. Zainuddin itu, naninda orang Minangkabau. Ayah Zainuddin itu pada kesulitan, ini orang wajib. Nggak usah mau kau tuntun muda, rupanya anda paham jiwa adat. Zainuddin itu kan mencoreng nama kita. Hendaklah kita menghina orang lain karena bangsanya dan negaranya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim. Orang muda sudah kami terima dan paham kami isinya. Karena di negeri Minangkabau beradat bulat, sekeluarga Hayati bermusyawarah untuk mencari kata mufakat. Karena tidak dapat kami sepakat, lamaran Zainuddin kami tolak. Lebih dan kurangnya semoga dimaafkan. Tolong abang cari tahu siapa Aziz itu. Aziz dari Padang Panjang. Siapa penjudi yang tidak kenal dia? Orang tuanya terkenal karena dia pegawai Belanda. Dia juga pegawai Belanda, penjudi dan pengganggu rumah tangga orang. Aku tak mampu bertahan hidup tanpa dirimu dan cintamu. Lambo dari kamu basi. Tina mo tempa aku arindi buta pasolong peceraan manggiku. Oh mabasi. Akio kabotere buta jupandang. Kau kai itu Hayati. Zainuddin merindukanmu. Sudah sembuh aku dari sakitku. Kemari kau kekasihku. Saya tahu kau tidak akan ingkar janji. Marilah duduk kekasihku. Kau ingin hidup denganku selamanya. Sakit Zainuddinku. Hendaklah sakit biasa, tapi jiwanya lah tak guncang. Baban di bajunya begitu barik atas nama kemanusiaan. Hayati bisa datang kemari untuk menemui Zainuddin, walaupun cuma bisa sekali. Ayo Langku, aduh hari hanya yang putih yang masuk. Makanlah. Ya Zainuddin, makanlah sedikit nak. Assalamualaikum. Aku yang mengemis Sebaiknya anak saya sendiri yang memotongnya. Mudah-mudahan dia tersadar.
Siapa memanggil namaku? Hayati kah itu? Saya kenal betul suaranya. Hayati, kau datang tepat pada waktunya. Sudah saya siapkan rumah buat tempat tinggal kita nanti. Sudah saya cukupkan alat yang diperlukan di rumah itu. Nanti saya pakai pakaian hitamku, pakaian pengantin. Ini tuan penghulu kita, sudah lama menunggu kedatanganmu. Langsung kita idap kabul. Setelah menikah, kita berangkat ke Makassar, melihat buta Jepandang. Kita akan ziarah ke makam ayah bundaku. Kita akan taruh karangan bunga di sana. Cantik sekali hari ini kau Hayati. Pakaian berturun ini memang sangat aku suka. Seperti waktu pertama kali kita bertemu. Selendang ini, selendang sutra putih, memang pakaian pengantinmu. Sudah kepunyaan orang lain, sudah hilang dari tangan saya. Haram bagi saya memegang tanganmu. Pergi kau semuanya, keluar kau semuanya. Saya tidak ada hubungan dengan orang-orang itu. Mereka juga putus hubungan dengan saya. Pergi, keluar. Menunggu karma, aku menunggu karma. Menunggu karma, Awak akan mengecek dan ibu. aku menunggu karma. Masih muda ini siap. Sudah begitu berat luka yang harus kutanggung. Berhentilah bersedih begini, Ku. Yang terjadi sudahlah terjadi. Ku ini sudah banyak menuntut ilmu di siko. Budi pekerti dan kesopanan sudah ku raih. Ku ini orang pintar. Kenapa harus hancur oleh perempuan? Di mana letak pertahanan yang ada pada seorang laki-laki, ha? Ku harus tidak kembali. Coba ku lihat dunia lebih luas dan masuk ke dalam. Di sana masih banyak kebahagiaan dan ketentraman. Ku pasti bisa melakukannya dan mengecap bagaimana nikmat keberuntungan dan kebahagiaan itu. Cinta bukan mengajarkan kita untuk menjadi lemah, tapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan melemahkan semangat, tapi membangkitkan semangat. Tunjukkan pada perempuan itu bahwa engkau tidak akan mati lantaran dibunuh. Semangat. Iya, semangat. Banyak orang-orang besar yang kalah dalam percintaan. Lantaran dia ambil jalan lain, dia maju ke politik, dalam mengarang buku, dalam mengarang syair, dalam perjuangan hidup sehingga dia bisa di atas puncak paling tinggi dan perempuan itu melihatnya dengan mengada dari bawah. Saya tahu engkau pandai mengarang. Banyak buku-buku tersimpan di mejangku. Banyak karangan dan hikayat. Kenapa tidak engkau tuliskan itu? Kalau pikiran tertutup, bagaimana mungkin bisa mengarang? Kata orang, ketika ditimpa hal-hal seperti inilah maka terbuka pikiran membuat perkabaran. Sekarang, di mana-mana orang menerbitkan surat-surat kabar, menuntut umat kepada kecerdasan, membuat perkabaran dan pengetahuan. Syair dan mada, cerita dan hikayat. Kalau bisa tuangkan pikiran yang tinggi-tinggi itu, tentu akan berhasil, Ku. Benar segala perkataanmu Mulu. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Sakit pun ada sembuhnya. Mulai sekarang, saya akan kembali memperbaiki jalan pikiran saya kembali. Hidup saya kembali. Saya tidak akan mengingat Hayati lagi. Saya akan melupakan dia. Tetapi apa lagi? Kalau saya ingin bergerak maju, berjuang dalam hidup saya tidak bisa di sini selamanya. Saya tidak ingin kota Padang ini mengingatkan saya kembali pada sudah yang saya anggap masa lalu itu. Saya akan berangkat ke tanah Jawa. Orang bilang cakrawala akan luas di sana. Batavianku, awak kenal anak muda dari Padang yang kerja di Batavia. Katanya dia kerja di penerbitan koran. Awak ikut engku. Awak begitu mengaguminku. Bawalah awak menjadi jongos, menjadi pelayan, menjadi orang-orang suruhan, dan menjadi sahabat setia. Awak kan surati dia.
Nantilah aku kirimkan surat-suratku ke sana. Benarkah abang mau ikut denganku? Aku ingin kembali kepada jalan yang benar. Karena sejauh-jauhnya kita tersesat, kepada kebenaranlah kita akan kembali. Saya pun memerlukan abang. Janjiku, apa yang saya makan adalah apa yang Bang Mulut makan. Sampai mati jadi sahabat. Sampai mati jadi sahabat. Bagus betul dikit ini. Ya kau malu, bergeter punya natural, berdoa kah? Ayam punya. Ambolah terima karena dari engkau. Ambo juga sudah berikan kepada Tuan Iskandar. Dia juga yang mau menerbitkan koran. Katanya dia ingin bertemu dengan engkau. Aku yang terusir jauh dari kamu, jauh dari kamu. Cinta dan harapan dibunuh dan mati, bangkit dan terbunuh lagi. Semua karena mengais cintamu seperti pengemis. Aku yang dibuang dari relung tangan orang yang kepercayaan Haji Qasim di Surabaya. Tuan Zainuddin, selamat datang ke kota perniagaan Surabaya. Berikan sertifikat ini dengan tulisan-tulisan Tuan. Ayo masuk Laras. Wah, rencana mengkau Hayati. Terima kasih, silakan duduk. Iya. Senang sekali hati Ambo kau datang berkunjung di Padang Panjang. Terkadang serasa sepi kalau udah Aziz udah pergi ke Raja ke Padang Panjang. Kenapa kau tak ikut udah Aziz ke Raja ke Padang? Udah Aziz kan pulang setiap hari Sabtu. Lagi pula, udah Aziz juga punya rumah di Padang. Oh iya, untuk mainan sepi, bacalah buku Iko. Ceritanya rancak banget, sedih menyayat hati. Ceritanya luar biasa. 3 kali Ambo baca ini, 3 kali pula Ambo menangis. Awak ini macam penjual obat di balai saja. Si Jamal dalam buku cerita ini mirip sama Saidun Niko Hayati. Sebelum saya beli, ada pertanyaan sedikit. Mengapa rumah sebesar ini berharga begitu murah? Ini rumah disita oleh bank. Miliknya orang Belanda yang dikejar oleh government karena melakukan tipu dagang dan hal-hal yang melanggar hukum. Rumah ini akan saya sekalian rusak, serahkan sama Nino. Baik, terima kasih banyak. Hayati, masakan saya dulu makanan. Masak apa lagi udah? Kita sudah tidak punya uang. Udah tidak pernah kasih uang ke Hayati lagi. Bayarin utangmu. Saya sudah bayar. Bayar apanya? Kamu itu baru bayar sepertiganya aja. Utang kamu itu udah menumpuk. Udah jatuh tempo. Ada apa mas? Diam kamu. Gak usah belain suamimu ini. Semua barang dan perhiasan kamu itu udah gak ada. Kamu ini udah jatuh miskin. Kamu ini korban nafsu setan suamimu ini. Sekarang bayar.
Kalau tidak, semua barang kalian saya sita. Tenang dulu mas, coba sampai saya juga tenang. Udah, pinjam aja dulu ke kantor. Kantor apanya? Suami kamu ini udah seminggu nggak ngantor. Suami kamu ini udah dipecat. Sita semua barang mereka. Minggir. Udah, bagaimana nih udah? Jangan berdiam diri saja. Halang mereka. Kita sudah tidak punya uang. Sekarang kita sudah tidak punya barang lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita akan pergi? Gak guna. Jangan segan, anggap rumah sendiri. Terima kasih. Jadi saya bayangkan bagaimana jika Tuhan tidak ada di sini. Kita ini saudara, sudah seharusnya saling membantu. Nanti pemulung akan tunjukkan kamarnya. Semua bagian rumah ini milik kalian juga. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Mari saya dekat. Beri kami kabar berita. Kalau sudah dapat pekerjaan, bisa dijemput Hayati, atau saya akan mengantarkan dia. Maafkan saya udah, tapi nasihat saya cuma satu. Ubahlah haluan hidup. Cantik tidak tergenggam, terpisah takdir dunia. Sepertimu hanya bisa ku pandang, tidak dapat ku sayang, mengharapkan jawaban. Sudah sebulan lamanya saya menetap di rumah engku. Setelah kepergian Uda Aziz. Apalagi akal sayangku. Iya, apalah akal kita lagi. Saya akan terus terang kepadamu. Saya akan jujur kepadamu. Akan kupanggil kembali namamu yang telah pernah kupanggil. Zainuddin. Saya sudi menanggung segala cobaan yang menimpa saya. Asalkan kau memaafkan segala kesalahanku. Maaf. Kau regas segala pucuk pengharapanku. Kau patahkan. Kau minta maaf. Sudah hilangkah tentang kita dalam hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah wanita yang terkena cobaan berganti-ganti ini. Ya, demikianlah perempuan. Ia hanya ingat kekejaman orang pada dirinya walaupun kecil. Dan ia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang berjanji ketika saya diusir oleh nini mamamu karena saya asalnya tidak tentu, orang hina dina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan, berjanji menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tetapi kau sendiri yang berpaling ke lebih gagah, kaya raya, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang mengatakan perkawinan ini bukan paksaan orang lain, tetapi kemuan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan tanganmu telah berhinai, telah menjadi kepunyaan orang lain. Tidak Hayati, saya tidak kejam. Saya kirimkan surat-surat meratap, menasib, menghinakan diri, memohon dikasihani. Tetapi kau balas saja surat itu dengan suatu balasan tak tersudut di itik, tak termakan di ayam. Kau katakan kau miskin, aku pun miskin. Hidup takkan senang kalau tidak dengan uang. Maka dari itu kau pilih hidup yang lebih senang. Mentereng uang, cukup uang, berenang dalam emas, bersayap uang kertas.
Zainuddin, Siapakah di antara kita yang kejam? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini, hilang kampung dan halamannya, sehingga ia menjadi seorang anak komedi yang membuat tertawa di umum, tapi menangis di belakang layar. Zainuddin. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita dilupakan saja dan diganti dengan persahabatan yang kekal? Maka itulah yang saya pegang teguh sekarang ini. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Maka sebagai seorang sahabat, bahkan sebagai seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu, seperti teguhku memegang cintaku dahulu. Maka dengan segenap ridho hati ini, aku bawa tinggal di rumahku untuk menunggu kedatangan suamimu. Tetapi bukan dia yang kembali pulang, tetapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka secara seorang sahabat pula, kau akan kulepas ke kampung halaman, ke tanah asal, ke tanah Minangkabau yang kaya raya, berlembaga, beradat, yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Ongkos pulangmu akan saya beri, demikian pula uang yang kau berikan. Dan selama saya masih hidup, sebelum kau dapat suami lagi, insya Allah kehidupanmu di kampung akan saya bantu. Zainuddin, itukah keputusan yang kuberikan kepadaku? Bukankah kau terpasyur di mana-mana? Orang yang berhati mulia. Tidak, saya tidak akan pulang. Saya tidak butuh berapa banyak uang. Saya butuh di sini, Zainuddin. Saya ingin selalu dekat denganmu. Tidak. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Kau mesti pulang ke kampung halamanmu. Biarkan saya dalam keadaan begini. Jangan mau ditumpang hidup saya, orang yang tidak tentu asalnya. Negeri Minangkabau beradat. Besok hari Senin ada kapal berangkat dari Surabaya menuju ke Tanjung Priok, terus ke Padang. Kapal Panderik. Kau menumpanglah dengan kapal itu pulang ke kampung. Citakan selalu abadi, walau takdir tak pasti, kau selalu di hati. Cinta matiku, seraya aku berdoa, merayakan cinta, kau selalu ku jaga. Sumpah mati, sumpah, sumpah. Bang Muluk, jantungku berdebar. Hatiku seakan menolak naik kapal ini. Kakiku seakan tertanam di bumi. Kenapa saya, Bang Muluk? Saya seperti orang yang karam, yang akan tenggelam di laut dan tak akan timbul lagi. Tenang saja Hayati, itu cuma perasaan kamu. Mari Hayati. Terus terang, saya tak sampai hati melepas encik berlayar seorang diri. Doa apa, Bang Muluk? Sampai hati betul Zainuddin menyuruh saya pulang. Kuatkan hatimu. Jangan lupa Tuhan insya Allah bersama kita. Insya Allah, Bang Muluk. Selamat jalan Hayati. Bang Muluk, tolong sampaikan surat ini kepada Zainuddin. Beritahu dia bahwa pada saat kita berpisah, aku masih mengingatnya. Baiklah Hayati.
dikabarkan kapal raksasa milik Belanda, kapal Vanderwijk yang beroperasi dari kota Surabaya menuju Padang dinyatakan tenggelam. Vanderwijk tenggelam dalam pelayarannya, dari total 250 jiwa dinyatakan hilang. Berita selanjutnya. Dan harapan dibunuh dan mati, bangkit dan terbunuh lagi. Semua karena dirimu. Kasih di ujung ini. Aku yang terusir jauh. Kita harus bagaimana ini? Kita harus Kau ini pikir rumah ada hayati. Sebaiknya di sini, di batas kota ini. Mencari sang permataku. Kita nanti selesai cukupkan alat-alat. Kan udah bilang gitu. Aku tak menyangka begitu saja dirimu pergi. Mengeknya sering. Jangan kau tinggalkan aku seperti Iya, anu kipas-kipas sih kayak apa kayak. Tidak begitu Rina ya? Udah. Belum bicara nih. Kira tidak. jangan kau tinggalkan aku seperti ini. Memang jiwaku terlalu lemah tanpa dirimu, tanpa cintamu. Guys, karena tidak ada selendang di bawah, jadi pro-nya diambil. Cinta abadi untukmu, tak pernah kusangka dirimu pergi secepat ini. Jangan kau tinggalkan aku. Kayaknya Nurul terlihat dari sini. Aku tak mampu bertahan hidup tanpa dirimu dan cintamu. Ay, kenapa sendokmu? Tinggalkan aku seperti ini. Memang jiwaku terlalu Pencuri ayam. tanpa cinta. Alat masih berdiri kuat, tidak laku lebih dan tidak mereka. Bersama ayahku ini, cintamu ku bawa pergi. Bersama ayahku ini,
cinta